Halo salam olahraga pemirsa, apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Dengan bangga proudly present Simple TV ini mempersembahkan Badminton Asian Championship 2024, di mana dengan bangga kita akan mempersembahkan persembahan-persembahan terbaik dari putra-putri Asia, yang tentunya juga Indonesia ini ikut berkontribusi untuk mengirimkan putra-putri terbaiknya. Dan terkait hal tersebut kami juga sudah bersama dengan Master of Badminton yang tidak lain tidak bukan yang sudah sering Anda lihat di berbagai stasiun TV. Kali ini kami culik langsung ke Simple TV untuk berbincang, bercerita ya, untuk menyampaikan aspirasinya kira-kira seperti apa ya kan si Indonesia di tahun 2024 ini. Ada Mbak Yuni Kartiko, saya biasa memanggilnya dengan Ci Yuni. Ci Yuni, apa kabar? Baik, Ah, baik. luar biasa. Ci Yuni, Ya. dengan melihat kompetisi yang sudah ada, kira-kira bagaimana Indonesia ke depannya? Ya kan tetap ada, Mhm. tapi memang kan ini pertandingan yang tidak mudah. Ya. Per 1000 semua pemain Asia terbaik datang, pertama Cina, Korea, kemudian Jepang, dan ya kalau tanya harapannya inginnya mereka bisa meraih gelar ya, tapi menang kalahnya memang agak sulit diprediksi di turnamen ini. Tapi saya melihat persiapan tim Indonesia sangat baik. Jadi ada peluang untuk bisa naik podium gitu. Ciuni, kira-kira apa sih yang perlu dievaluasi dari kawan-kawan kita, putra-putri kita? Ya, kalau untuk yang baru saja bertanding, tadi ada Lani Ripka, saya rasa memang di atas kertas juga belum unggul dalam head to head ya, dan tadi sudah memberikan permainan yang terbaik. Ya, evaluasinya tentu harus bisa menambah kualitas, memperbaiki penampilan. Yang disayangkan juga tadi Bagas Fikri yang kita tahu sebenarnya punya peluang untuk ke Olimpiade ya, tapi tadi harus kalah dari pasangan Thailand, Supak Dunkong dan Kitty Dupong Kedren. Sangat disayangkan, tapi susah sih memang ya untuk bagaimana melihat permainan dalam waktu-waktu sekarang. Mereka sangat tegang, mereka sangat ingin timnya ini bisa atau mereka bisa lolos ke Olimpiade, tapi itulah Olimpiade sangat sulit untuk bisa masuk ke sana. Jadi persaingannya sengit, ketegangan juga tinggi, stres dari pemain juga sangat tinggi ya. Jadi menang dan kalah beneran sulit untuk diprediksi. Tapi saya berharap yang terbaik untuk Indonesia. Noh Pita untuk sementara masih maju ke babak 16 sejauh ini sangat positif, karena dari ganda campuran kita berharap ada satu wakil juga ke Olimpiade. Oke, kalau juga kita lihat kira-kira dengan kondisi seperti ini, kan kita masih melihat peluang nih. Kira-kira apa yang juga perlu diketahui oleh masyarakat, pemirsa, khususnya para fanbase, para pecinta badminton di tanah air? Iya, ini turnamen terakhir untuk kualifikasi ke Olimpiade. Persiapan tim Indonesia menurut saya sudah sangat maksimal. Tur mereka di Eropa juga sangat baik hasilnya, modal yang baik, kepercayaan diri yang sangat baik untuk tim Indonesia berlaga di turnamen ini. Hanya memang kalau kemarin turnya di Eropa, ini pindah ke Asia. Iklimnya berbeda, suasananya berbeda, permainan juga di China, dan kita melihat wakil-wakil dari semua negara di Asia turun di sini. Jadi boleh dibilang tidak ada yang bermain ya, tidak ada pemain yang tidak hadir, rata-rata mereka main di sini. Jadi ya kita lihat saja, semoga yang terbaik untuk tim Indonesia. Ciuri, dengan kita lihat ya, dengan formasi yang sudah ada, kira-kira lawan yang paling menjadi teror ibaratnya seperti itu untuk Indonesia ini siapa sih, Ciuri? Iya, di setiap sektor kita punya lawan-lawan yang berat ya. Kalau boleh bilang ya pasti China yang mendominasi, makanya dia juga tuan rumah di turnamen ini. Kemudian Jepang juga menjadi ancaman, Korea di sektor tunggal putri, di sektor ganda putri mereka juga sangat kuat, di ganda campuran juga sangat baik. Kalau boleh dibilang ya negara-negara ini yang menjadi ancaman bagi Indonesia, tapi Indonesia juga bisa menjadi ancaman untuk negara lain kan gitu ya. Karena secara ranking mereka juga berimbang, naik turunnya juga cukup dramatis gitu ya. Kita punya Ginting, kita punya Jojo, kita punya Fajri, ini juga sangat baik. Riku di tunggal putri, kemudian ganda putri memang Apri Fadia kan tidak hadir ya, karena memang lagi
lagi recovery dari cedera. Jadi modal lah untuk Indonesia, mudah-mudahan juga bisa tampil maksimal di sini. Oke, target tahun 2024 ini dengan kondisi yang seperti ini, Ci Yuni kira-kira seperti apa? Ya, target kalau Olimpiade pasti melanjutkan tradisi emas Olimpiade. Ngomongnya gampang, mencapainya sangat susah ya kan? Tapi sejauh ini on track dari semua sektor masuk, kita nunggu aja nih yang ganda campuran. Rasanya kalau melihat kansnya cukup baik untuk pasangan Indonesia ya. Mudah-mudahan mereka juga bisa race to Olimpik. Dan kalau di BAC ya tentunya mereka ingin meraih prestasi sebaik mungkin. Tapi yang penting apa? Yang penting jangan cedera sampai nanti Olimpiade selesai. Peluang apa yang harus dimaksimalkan oleh para pemain-pemain kita Ci Yuni di tahun 2024 ini? Karena tentu kalau kita bicara setiap tahun kan pasti akan ada evaluasi. Nah, peluang apa yang perlu dimaksimalkan agar kita paling tidak bisa mengimbangi itu pemain-pemain Asia lainnya? Ya kalau sekarang kan dengan adanya tim ad hoc ya di PBSI, tim ad hoc Olimpiade ini memang menyoroti dari berbagai sektor, ya mungkin dari faktor psikologi, dari faktor sport science, dari faktor fisik, dari faktor pendukung gizi, gitu ya. Kita lebih fokus untuk melihat ke sana. Setiap atlet kebutuhannya berbeda, kekurangannya berbeda, kelebihannya juga berbeda. Ini yang terus kita pantau supaya mereka bisa kita tambahkan apa yang masih menjadi kekurangan mereka. Sedikit tapi bisa berdampak yang cukup banyak untuk permainan di lapangan, dan ini yang dilakukan oleh tim ad hoc sejauh ini cukup positif. Dan hasilnya dari Tour Eropa mulai ada gelar oleh Glenn kesini. Mudah-mudahan tren positif ini bisa kita lanjutkan terus ya sampai nanti di Olimpiade, dan juga recovery dari anak-anak, kemudian maintain untuk keadaan mereka secara fisik, tidur, makan, dan lain-lain. Ini semua diperhatikan setelah itu. Oke, Ci Yuni, yang juga menjadi sorotan kami adalah ini adalah the first time Simpo TV mempersembahkan acara BAC 2024. Apa nih Ci tanggapannya? Wah, tanggapannya seneng banget lah. Jadi BAC ini kan turnamen yang sangat penting bagi semua pemain. Kita pecinta bulu tangkis sangat menunggu untuk BAC ini bisa ditayangkan, ditonton, karena permainannya sangat baik, kualitasnya juga super 1000, kemudian juga ini turnamen yang merupakan race terakhir untuk Olimpiade. Jadi ya sangat positif, sangat baik, sangat mendukung perkembangan bulu tangkis Indonesia. Kalau bisa ya jangan BAC aja, gitu kan ya. Mana tahu turnamen-turnamen yang lain juga, karena dengan ada tontonan bulu tangkis ini dampaknya banyak. Artinya bukan cuma masalah menang kalah si pahlawan Indonesia, tapi juga bisa menginspirasi para bibit-bibit bulu tangkis lainnya. Kan harus ada regenerasi, jadi harus ada yang terinspirasi untuk menjadi juara badminton, mulai latihan, dan siapa tahu nantinya bisa menjadi juara dunia. Dimulainya biasanya dari tontonan-tontonan seperti ini, dan ini tontonan berkualitas banget kalau BAC ini. Ci Yuni, pesan kepada para fanbase, kepada para pemirsa Simpo TV yang saat ini sedang menyaksikan tayangan kita. Ya, kalau belum kenal gitu ya dengan Simpo TV, ya dicari-cari supaya dapat channelnya, supaya ditonton dengan baik. Banyak loh yang agak bingung kemarin, apa nih Simpo TV gitu kan. Tapi tayangan ini akan membuka wawasan yang baik lah ya, untuk mereka juga bisa netizen mengenal nih Simpo TV seperti apa, dan bagaimana untuk cara nonton tayangannya gitu, dan semoga bisa juga memberikan inspirasi yang positif untuk masyarakat Indonesia. Amin. Amin. Ci Yuni, satu kali lagi dong, ajak dong pemirsa Simpo TV atau yang di Simpo yang menyaksikan ataupun di YouTube channel kita ataupun mungkin di official social media-nya Ci Yuni untuk nonton kita di Badminton Asian Championship 2024. Iya, udah dong. Dan pemirsa Simpo TV dimanapun kalian berada, tonton ya Badminton Asia Championship 2024. Ini kejuaraan BWF World Tour Super 1000, terus juga penentuan untuk ke Olimpiade bagi semua atlet. Kita fokus
sama atlet Indonesia. Mudah-mudahan mereka yang bertanding di sini ada 14 wakil Indonesia bisa maju ke babak selanjutnya, bisa menang, bisa banyak membawa gelar, bisa yang terbaik untuk Indonesia. Jangan lupa tonton di Simpo TV dan juga YouTube channelnya Simpo TV. Terima kasih Ciyuni Kartiko sudah berbagi bersama kita. Itu tadi pemirsa yang sudah disampaikan oleh Yudi Kartiko, Master of Badminton kita yang juga sudah hadir di Simpo TV untuk memberikan berbagai semangatnya. Semoga saja apa yang sudah disampaikan, diceritakan ini bisa memberikan semangat tersendiri bukan hanya buat kita, para fanbase, para supporter dari badminton Indonesia, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan untuk menang dan kalah kita tetap mendukung Indonesia. Kembali ke kawan-kawan di studio.